Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, jika video ini muncul di berandamu, ketahuilah, ini bukan kebetulan. Ini adalah petunjuk dari Allah. Tanda bahwa hatimu sedang dipanggil untuk lebih dekat kepadanya. Maka bersyukurlah, karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk mendengar pesan ini. Ada maksud besar di balik setiap pertemuan, termasuk ketika engkau singgah di video ini. Sahabat langit hati yang dirahmati Allah, di tengah hiruk-pikuk dunia yang melelahkan, seringkali hati kita haus akan ketenangan. Kita sibuk mengejar dunia, namun lupa bahwa ada keajaiban yang datang di saat sepi, ketika malam telah larut dan kebanyakan manusia terlelap. Di waktu itulah Allah menunggu hamba-hambanya yang datang dengan air mata dan doa, memohon ampun, berharap kasih, dan bersujud dalam sunyi. Tahajud bukan sekadar ibadah, tetapi pintu rahasia antara hamba dan Tuhannya. Di baliknya tersimpan banyak keajaiban gaib yang tak bisa dijelaskan logika, tapi bisa dirasakan oleh mereka yang hatinya bersih dan tulus. Kadang bukan harta yang datang, tapi ketenangan yang tak ternilai. Bukan keajaiban yang terlihat mata, tapi perlindungan yang terasa nyata. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah itu menjadi bukti cinta kita kepada Rasul tercinta, dan menjadi sebab datangnya syafaat di hari akhir nanti. Jangan lupa juga tuliskan doa serta harapanmu di kolom komentar agar kita bisa aminkan bersama-sama. Ya Allah, siapapun yang sedang menonton video ini, lapangkan hatinya, kuatkan imannya, kabulkan segala hajat baiknya, dan jadikan ia hamba yang Engkau cintai dunia dan akhirat. Dan kini mari kita bahas bersama 6 tanda gaib yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang bersinar dan tenang. Ada sesuatu yang berbeda dari orang yang rutin menegakkan sholat tahajud. Dari luar mungkin tampak seperti biasa saja, namun jika engkau memperhatikan dengan hati, ada sinar lembut yang memancar dari wajahnya. Bukan sinar yang bisa dijelaskan oleh logika duniawi, bukan pula karena perawatan kulit atau pencahayaan, melainkan cahaya ketenangan yang lahir dari jernihnya hati dan sucia jiwa. Orang yang sering bermunajat di keheningan malam memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhannya. Setiap tetes air mata yang jatuh di atas sajadah menjadi penyucian jiwa yang menghapus debu dosa, menenangkan batin, dan menumbuhkan cahaya yang tak tampak oleh mata biasa, tetapi terasa oleh hati yang peka. Wajah yang bersinar itu sejatinya adalah cerminan dari hati yang bersih. Dalam setiap sujud di malam hari, seorang hamba berbicara langsung dengan Rabb-Nya, memohon ampun, memohon petunjuk, memohon keteguhan, dan menyerahkan seluruh beban hidup kepadanya. Dari situ lahirlah kedamaian batin yang begitu dalam. Dan dari kedamaian itu terpancar ketenangan yang menular kepada siapapun yang melihatnya. Orang-orang seperti ini seringkali disukai banyak orang tanpa alasan yang jelas. Mereka membawa aura menenangkan, senyumnya tulus, tatapannya lembut, dan ucapannya penuh kasih. Semua itu tidak dibuat-buat, karena ia datang dari hati yang telah disentuh oleh rahmat Allah. Wajah yang bersinar bukanlah sekadar metafora. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa pada hari kiamat nanti, wajah orang beriman akan berseri-seri karena cahaya iman yang menyelimuti mereka. Maka sesungguhnya, bagi mereka yang rajin tahajud, tanda itu sudah mulai tampak di dunia ini. Ketika ia berdiri di tengah malam, wajahnya basah oleh air wudhu, hatinya tenggelam dalam rasa syukur, maka Allah memberikan nur dalam dirinya, cahaya yang tak bisa dipadamkan oleh kesedihan dunia. Cahaya itu juga muncul dari kebiasaan bersujud lama, menangis dalam doa, dan berbicara lembut dengan Tuhannya. Tak ada manusia yang mampu berpura-pura menghadirkan ketenangan sejati tanpa hubungan batin yang kuat dengan Sang Pencipta. Orang yang rajin tahajud biasanya tidak banyak bicara sia-sia, tidak mudah marah, dan tidak suka menebar kebencian. Ketika orang lain sibuk mencari pujian dunia, ia justru mencari pengampunan Allah. Ketika banyak yang mengejar kemewahan, ia mencari makna. Dari kesederhanaan itulah terpancar keindahan sejati yang disebut wajah bercahaya. Tak sedikit yang menyaksikan, seseorang yang dulunya tampak muram dan tertekan, berubah total setelah istiqamah dalam tahajud. Ada ketenangan baru di matanya, ada kedewasaan dalam tutur katanya, dan ada kelembutan dalam setiap geraknya. Semua itu bukan hasil dari pelatihan kepribadian, tetapi dari kebersamaan dengan Allah di waktu malam. Karena siapapun yang membiasakan diri berbicara dengan Allah dalam sepi, akan diberi kekuatan untuk bersikap lembut di tengah dunia yang keras. Dan wajah yang bersinar itu menjadi tanda nyata bahwa ia hidup dalam naungan cintanya. 2.
hatinya lembut dan mudah. Memaafkan tanda gaib yang kedua adalah perubahan besar dalam hati. Orang yang rajin tahajud biasanya memiliki hati yang lembut, mudah tersentuh oleh penderitaan orang lain, dan jauh dari dendam. Ini bukan karena ia lemah, tetapi karena Allah telah menggantikan amarah dalam dirinya dengan kasih sayang yang luas. Setiap malam ia menundukkan diri di hadapan Pencipta, mengakui kesalahan dan memohon ampun. Dari kebiasaan itulah lahir kesadaran bahwa dirinya juga penuh kekurangan. Maka bagaimana mungkin ia tega menyimpan kebencian terhadap sesama? Orang yang terbiasa tahajud memahami bahwa setiap manusia sedang berjuang. Ia tahu bahwa orang yang menyakitinya mungkin sedang dalam luka, dan orang yang meremehkannya mungkin sedang buta hati. Karena itu ia memilih memaafkan, bukan karena tak mampu membalas, tapi karena hatinya sudah menemukan kedamaian yang lebih berharga daripada balas dendam. Saat manusia lain sibuk menuntut keadilan dunia, ia lebih memilih menyerahkannya kepada Allah karena ia tahu keadilan Allah jauh lebih sempurna daripada hukuman manusia. Salat tahajud adalah ruang dialog yang paling jujur antara manusia dan Tuhannya. Di sana seseorang berhadapan langsung dengan dirinya sendiri. Ia mengakui dosa yang mungkin disembunyikan dari manusia, menyesali kesalahan yang tak diketahui siapapun, dan memohon agar hatinya dibersihkan dari keburukan. Proses inilah yang membuat hatinya lembut. Ia menjadi pribadi yang tidak mudah menilai orang lain, tidak tergesa menghakimi, dan mudah mengerti bahwa setiap orang punya luka yang tak terlihat, maka ia lebih banyak berempati daripada mengeluh. Hati yang lembut bukan berarti hati yang lemah. Justru sebaliknya, itulah hati yang paling kuat, karena ia mampu menahan amarah dan mengubahnya menjadi doa. Orang seperti ini ketika disakiti, ia berkata, "Ya Allah, mungkin ini caramu menguji kesabaranku." Saat kehilangan sesuatu, yang berkata, mungkin engkau sedang mengajarkanku untuk melepaskan. Itulah tanda dari jiwa yang telah ditempa oleh malam-malam panjang bersama Tuhannya. Banyak orang yang rajin tahajud mengaku bahwa sejak mereka rutin melakukannya, mereka menjadi lebih mudah menangis. Bukan tangisan karena lemah, melainkan karena hatinya menjadi peka terhadap kebaikan dan dosa. Saat mendengar ayat Al-Quran, hatinya bergetar. Saat melihat penderitaan orang lain, ia merasa terpanggil membantu. Dan ketika melihat kesalahan orang, ia tidak lagi menghakimi, tapi mendoakan agar orang itu diberi petunjuk. Inilah bentuk kelembutan hati yang hanya bisa lahir dari hubungan dekat dengan Allah. Hati yang lembut adalah tanda cinta Allah. Karena ketika Allah mencintai seorang hamba, dia akan menjadikan hatinya mudah bergetar dalam kebaikan. Orang seperti ini tidak mudah terseret dalam kebencian, tidak suka melihat orang lain jatuh, dan tidak menikmati penderitaan orang lain. Ia melihat dunia dengan kasih karena hatinya dipenuhi cahaya, dan cahaya itu adalah hasil dari malam-malam panjang ketika ia bersujud dengan air mata dan berkata lirih, "Ya Allah, jadikan aku hamba yang Engkau cintai." 3. Doanya cepat dikabulkan. Tanda gaib yang ketiga adalah terkabulnya doa dengan cara yang sering kali tak disangka. Waktu tahajud adalah waktu yang sangat istimewa, saat di mana langit dunia dibuka dan Allah sendiri turun dengan kasih-Nya, menyeru kepada hamba-hambanya, "Adakah yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan? Adakah yang memohon ampun maka akan aku ampuni?" Sebagaimana disebut dalam hadis syahih riwayat Bukhari dan Muslim. Mereka yang rutin tahajud tahu betul, doa di waktu itu memiliki kekuatan yang berbeda. Di saat dunia sunyi, udara dingin menggigit dan semua orang sedang tertidur, disitulah Allah menurunkan rahmat yang luar biasa luas. Setiap sujud di waktu itu adalah bentuk pengakuan paling jujur dari seorang hamba yang benar-benar lemah di hadapan Tuhannya. Maka, tidak heran bila doa orang yang rajin tahajud sering kali dikabulkan, bukan karena ia lebih istimewa dari yang lain, tetapi karena ia tahu waktu yang paling Allah cintai untuk mendengar suara hambanya. Namun, terkabulnya doa bukan selalu dalam bentuk yang diinginkan manusia. Kadang, Allah tidak memberi apa yang kita minta, tapi menggantinya dengan yang jauh lebih baik. Kadang Allah tidak mempercepat jawaban, tapi menyiapkan waktu terbaik untuk itu datang. Orang yang sering tahajud memahami ini dengan tenang. Misalnya menuntut, tapi menunggu dengan sabar. Ia tahu bahwa Allah tidak pernah menolak doa, hanya saja jawaban Allah kadang berbeda dari harapan kita. Disitulah letak kedewasaan rohani yang terbentuk dari tahajud. Hati yang pasrah tapi tetap berdoa penuh harap. Banyak kisah nyata yang menunjukkan bagaimana kekuatan doa tahajud mengubah hidup seseorang. Ada yang disembuhkan dari penyakit yang tak mungkin menurut logika medis.
Ada yang dibukakan rezeki setelah lama terpuruk. Ada yang mendapatkan pasangan terbaik setelah bertahun-tahun menunggu. Semua itu terjadi karena mereka mengadu di waktu yang tepat, dengan hati yang sepenuh jiwa. Dalam keheningan malam, air mata menjadi saksi bahwa doa mereka tidak main-main. Dan Allah yang Maha Melihat dan Maha Mendengar pasti menjawab dengan caranya yang sempurna. Doa tahajud juga seringkali menjadi jalan datangnya ketenangan batin. Kadang bukan hasil yang berubah, tapi hati yang berubah. Orang yang sebelumnya gelisah menjadi tenang, yang sebelumnya takut menjadi yakin, yang sebelumnya putus asa kembali bersemangat. Itulah bentuk pengabulan doa yang sering tidak disadari manusia. Allah tidak selalu mengubah keadaan, tapi Ia menguatkan hati agar siap menghadapi keadaan itu. Dan kekuatan itu hanya dirasakan oleh mereka yang tekun memohon di tengah malam. Mereka yang terbiasa bangun untuk tahajud memiliki keyakinan yang tak mudah goyah. Mereka tahu bahwa tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada sujud yang percuma, dan tidak ada air mata yang jatuh tanpa makna. Setiap malam adalah pertemuan, setiap sujud adalah percakapan, dan setiap doa adalah janji yang akan Allah penuhi dengan caranya sendiri. Karena bagi hamba yang rajin tahajud, waktu malam bukan sekadar rutinitas, melainkan momen sakral untuk memperbarui harapan. Dihindarkan dari bahaya tanpa disadari ada rahasia besar di balik setiap sujud malam yang dilakukan dengan ikhlas. Orang yang rajin tahajud seringkali tidak menyadari bahwa setiap air mata dan doa yang ia panjatkan pada waktu sepertiga malam itu menjadi perisai gaib yang melindunginya dari berbagai mara bahaya. Perlindungan itu datang tanpa disadari, tanpa terlihat dan seringkali dianggap sebagai kebetulan oleh banyak orang. Namun bagi mereka yang peka terhadap tanda-tanda kebesaran Allah, semua itu bukan kebetulan, melainkan kasih sayang Allah yang nyata. Bayangkan, ketika seseorang bangun di tengah malam, berwudu dengan air dingin, lalu menundukkan diri di hadapan Allah dengan hati yang tunduk dan pasrah. Pada saat itu seluruh malaikat turun membawa keberkahan dan penjagaan. Di waktu itu pula Allah menurunkan rahmat dan perlindungan bagi mereka yang mengingatnya. Maka, tak heran jika orang yang rajin tahajud sering terhindar dari musibah yang seharusnya menimpa. Kadang ia selamat dari kecelakaan, dijauhkan dari keputusan yang salah, atau dilepaskan dari hubungan yang ternyata akan merusaknya. Semua terjadi begitu saja. Padahal di baliknya ada tangan lembut Allah yang menuntun langkahnya. Banyak kisah nyata yang menunjukkan keajaiban ini. Ada seseorang yang batal naik kendaraan karena tiba-tiba ingin menunda perjalanan. Dan tak lama kemudian kendaraan itu mengalami kecelakaan. Ada pula yang tiba-tiba tergerak hatinya untuk menghindari sesuatu tanpa alasan logis, dan ternyata keputusan itu menyelamatkannya. Semua itu adalah bentuk penjagaan gaib dari Allah. Perlindungan yang tak terlihat tetapi nyata terasa. Allah menjaga mereka yang rajin bangun di malam hari. Bukan hanya saat mereka sedang beribadah, tetapi juga dalam setiap langkah kehidupannya. Perlindungan ini bukan semata-mata karena seseorang suci, tapi karena Allah mencintai hamba yang mencintainya. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, "Tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku terus mendekat kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya." H.R. Bukhari. Dan di antara amalan sunnah yang paling dicintai Allah adalah tahajud. Ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Dia menjadi pelindungnya. Apapun yang mengancamnya, Allah akan menjauhkan. Apapun yang menyakitinya, Allah akan menenangkan. Bagi mereka yang istiqamah dalam tahajud, setiap sujud adalah benteng, setiap doa adalah perisai, dan setiap malam adalah kesempatan untuk diperkuat oleh cinta dan penjagaan Allah. Mereka tidak perlu takut terhadap hal-hal gaib, sihir, iri hati, atau keburukan manusia, karena pelindungnya adalah Zat yang Maha Kuat dan Maha Mengetahui segalanya. Perlindungan ini adalah tanda gaib yang luar biasa. Kadang tak terlihat, tapi selalu terasa. 5. Rezekinya datang tak terduga. Salah satu tanda gaib yang sering dirasakan oleh mereka yang rajin tahajud adalah kelapangan rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki ini bukan selalu berbentuk uang, tapi bisa berupa ketenangan hidup, peluang baik, hubungan yang membawa berkah, atau dijauhkan dari hal-hal yang bisa merugikan. Allah berjanji dalam Al-Quran, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." QS At-Talaq 23. Orang yang rajin tahajud telah melatih dirinya untuk selalu bertakwa, yang mengingat Allah dalam sepi,
bukan hanya di hadapan manusia. Maka pantaslah jika Allah menepati janjinya dengan memberi rezeki dari arah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kadang ketika ia kehilangan satu sumber penghasilan, Allah ganti dengan yang lebih baik. Ketika satu pintu tertutup, Allah bukakan jendela lain yang justru lebih luas. Kadang rezekinya datang melalui orang yang tak dikenal, atau dari keputusan kecil yang ternyata menjadi awal keberkahan besar. Banyak yang tidak sadar bahwa rezeki itu datang bukan karena usaha semata, tapi karena keberkahan waktu malam. Mereka yang tahajud mengawali harinya dengan doa, bukan keluh kesah. Pagi-paginya diisi dengan syukur, bukan cemas. Karena itu Allah menumbuhkan barakah dalam hidupnya. Harta yang sedikit menjadi cukup, usaha yang kecil menjadi besar, dan setiap langkahnya seolah dibimbing menuju kebaikan. Bukan karena ia lebih pandai, tapi karena ia lebih dekat kepada Sang Pemberi rezeki. Tahajud juga membuat seseorang lebih mudah bersyukur. Ia tak lagi menilai rezeki hanya dari materi, tapi dari kedamaian hati. Ia menyadari bahwa tidur yang nyenyak tanpa beban adalah rezeki. Keluarga yang harmonis adalah rezeki. Hati yang sabar dan ridha adalah rezeki. Dengan cara berpikir seperti ini, ia jarang merasa kekurangan, karena hatinya selalu penuh rasa cukup. Dan ketika seseorang merasa cukup, Allah tambahkan keberkahan pada hidupnya. Banyak pula yang merasakan bahwa setelah rutin tahajud, usaha yang dulu macet tiba-tiba berjalan lancar. Orang-orang yang dulu menutup diri tiba-tiba datang menawarkan kerja sama. Peluang yang dulu tidak terlihat tiba-tiba muncul begitu saja. Semua itu bukan kebetulan, tapi bentuk pertolongan Allah kepada mereka yang menghidupkan malam dengan doa. Seperti benih yang disiram di malam hari, tahajud menumbuhkan hasil yang subur di siang hari. Rezeki mereka tidak selalu berlimpah secara angka, tapi selalu membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati. 6. Diberi ketenangan jiwa yang sulit. Dijelaskan inilah tanda gaib paling halus namun paling kuat, ketenangan jiwa. Bagi orang yang rajin tahajud, hidup terasa lebih ringan meski masalah datang silih berganti. Ada semacam keseimbangan batin yang membuatnya tetap tegar di tengah badai. Ia menangis saat berdoa tapi tersenyum saat menghadapi ujian. Ia sadar bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya ada dalam kendali Allah. Maka untuk apa takut? Untuk apa cemas? Ketenangan ini tidak bisa dibeli. Tidak bisa dicari dengan harta, jabatan, atau popularitas. Banyak orang kaya yang hidupnya gelisah. Banyak orang terkenal yang hatinya kosong. Tapi orang yang terbiasa bangun malam dan berbicara dengan Allah, hatinya penuh makna meski hidupnya sederhana. Ia tak lagi tergantung pada validasi manusia. Karena ia sudah merasakan nikmatnya dikenal oleh Sang Pencipta. Ia tidak peduli siapa yang memuji atau mencaci, karena hatinya sudah tenang di bawah cahaya cinta Allah. Dalam setiap sujudnya, ia melepaskan semua beban dunia. Ia menangis bukan karena lemah, tapi karena rindu. Ia bercerita kepada Allah bukan karena putus asa, tapi karena yakin hanya Allah yang benar-benar mendengar. Dan setiap kali ia bangkit dari sujudnya, beban hidup terasa berkurang. Masalah memang belum hilang, tapi hatinya sudah kuat. Inilah rahasia dari ketenangan yang sulit dijelaskan. Anugerah gaib yang diberikan Allah kepada hamba yang ikhlas bangun di waktu sepertiga malam. Ketenangan itu juga membuatnya lebih mudah bersyukur dalam segala keadaan. Ketika mendapat nikmat, ia tidak sombong. Ketika diuji, ia tidak berkeluh kesah. Ia tahu bahwa semua yang datang adalah bagian dari kasih sayang Allah. Hatinya tidak lagi diguncang oleh kehilangan, karena ia yakin Allah tak pernah mengambil tanpa mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Inilah tingkat ketenangan tertinggi yang bisa dirasakan manusia. Ridha terhadap segala ketentuannya. Bahkan dalam hal kecil, ketenangan ini tampak. Orang yang rajin tahajud biasanya lebih mudah fokus, tidak mudah panik, dan berpikir lebih jernih. Ia menghadapi hidup dengan sabar dan yakin bahwa setiap ujian memiliki hikmah. Inilah bentuk kebijaksanaan yang lahir dari hati yang selalu disirami oleh zikir di waktu malam. Alfian tak sempurna tapi selalu berusaha memperbaiki diri. Ia tidak bebas dari masalah, tapi hatinya selalu damai di tengah badai. Dan pada akhirnya ketenangan jiwa itu adalah hadiah terbesar bagi mereka yang istiqamah tahajud. Karena dari situlah kebahagiaan sejati bermula, bukan dari apa yang dimiliki, tapi dari hubungan yang dekat dengan Allah. Siapapun yang telah merasakan nikmatnya berbicara dengan Allah di tengah malam, tidak akan lagi mencari ketenangan pada dunia, sebab ia telah menemukannya di tempat paling suci, hati yang dalam sujudnya sendiri. Dari semua pembahasan tadi kita bisa mengambil pelajaran besar bahwa tahajud bukan sekadar ibadah di waktu malam,
melainkan jalan rahasia menuju kedekatan dengan Allah. Di balik setiap sujudnya, tersimpan cahaya yang menerangi hati, kelembutan yang menumbuhkan kasih, dan kekuatan yang melindungi dari segala keburukan. Orang yang rajin tahajud tidak hanya mendapatkan ketenangan, tapi juga perlindungan gaib, rezeki yang tak terduga, dan doa-doanya yang perlahan menjadi nyata. Tahajud menjadikan hati lebih hidup, jiwa lebih damai dan hidup lebih bermakna. Karena saat seluruh dunia tertidur, ia memilih untuk berbicara dengan Sang Pencipta. Dan dari sanalah segala keajaiban hidup bermula. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi pengingat lembut bagi kita semua, untuk lebih sering menengadahkan tangan di malam yang sunyi, bukan hanya saat butuh tapi karena rindu kepada Allah. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, serta sertakan juga doa dan harapanmu agar bisa kita aminkan bersama-sama. Semoga Allah membalas setiap kebaikanmu dengan berkah yang berlipat, melindungimu dari segala keburukan, dan menjadikan hatimu lembut dalam cahaya iman. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan sebarkan video ini agar lebih banyak hati yang tersentuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga langit hati kita selalu diterangi cahaya cinta Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.